Baik, oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan ya buat sobat-sobat pengadaan dari WPBJ Kabupaten Pati dengan saya Mas Tikno sebagai moderator ya. Yang keseharian saya bertugas sebagai fungsional pengadaan barang jasa mudah. Dan perkenalkan ini di samping saya Mas Ivan Aji Kuntar selaku narasumber yang keseharian juga sama sebagai fungsional pengadaan barang jasa pertama di bagian BPJ Seda Kabupaten Pati. Baik, apa kabar Mas Ivan? Baik Pak. Oke, baik. Baik, kali ini sobat pengadaan kita akan bahas tema tentang perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, Mas Ivan ya. Kita mulai saja Mas Ivan ya. Sebelum masuk ke perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, itu pengadaan barang jasa pemerintah itu seperti apa Mas Ivan dan kaitannya dengan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah? Monggo Mas Ivan. Baik Pak. Jadi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, pengertian dari pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang sumber dananya dibiayai oleh APBN ataupun APBD. Yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Sedangkan perencanaan pengadaan adalah tahap awal dari seluruh tahapan dari proses pengadaan barang dan jasa. Oke, baik. Nah, ini kita mau pertanyaan selanjutnya ya Mas Ivan ya. Tadi kan disebutkan ya Mas bahwa perencanaan adalah tahap awal ya. Sebenarnya apa saja ya tahapan yang harus dilalui dalam proses pengadaan barang jasa itu? Monggo Mas. Baik, jadi berdasarkan peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021, tahapan pengadaan diawali oleh perencanaan pengadaan, kemudian diikuti oleh persiapan pengadaan, kemudian ada persiapan pemilihan, dan dilanjutkan oleh proses pemilihannya, kemudian ada pelaksanaan kontrak, dan diakhiri oleh serah terima hasil pekerjaan. Oke, baik ya. Saya kira jelas sekali itu yang semangat Mas. Kemudian kita kembali ke topik utama kita Mas Ivan ya. Dalam perencanaan pengadaan itu siapa aja ya pelaku pengadaan yang terlibat dalam perencanaan pengadaan Mas Ivan? Monggo Mas Ivan. Jadi ada dua pelaku utama dalam pelaku pengadaan di perencanaan pengadaan, yaitu ada pengguna anggaran dan juga pejabat pembuat komitmen. Pengguna anggaran atau PA salah satu tugasnya dalam perencanaan adalah menetapkan rencana umum pengadaan, sedangkan pejabat pembuat komitmen atau PPK salah satu tugasnya di sini di perencanaan pengadaan adalah menyusun perencanaan pengadaan itu sendiri. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk perencanaan ya pengadaan ya khususnya ini di kita ya yang sumber dananya ya dari APBD itu perencanaan kita disusun sejak kapan Mas Ivan? Monggo Mas. Jadi seperti di PMK Pati yang sumber dananya dari APBD, ini penyusunannya dilakukan sejak 1 tahun sebelum tahun anggaran pelaksanaan. Jadi diawali dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Kemudian disusunlah KUA PPAS dan dilanjutkan kembali oleh penyusunan RKAPD. Nah, yang saat itu pula disusun sebuah perencanaan pengadaan. Oke ya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas Ivan ya, untuk
perencanaan pengadaan sendiri itu apa saja yang perlu dilakukan dan diperhatikan Mas dalam perencanaan? Monggo Mas. Baik. Jadi dalam perencanaan pengadaan ada hal-hal yang mesti dilakukan dan diperhatikan, yaitu diawali oleh adanya identifikasi kebutuhan, yaitu sebuah kegiatan untuk mencatat, mencari dan mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan barang dan jasa apa saja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah. Kemudian dilanjutkan oleh penetapan jenis barang dan jasa, apakah dimasukkan dalam kategori barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya ataupun jasa konsultansi. Kemudian menetapkan cara pengadaan. Jadi ada dua metode pengadaan, yaitu secara swakelola dan melalui penyedia. Secara swakelola itu berarti dilakukan oleh OPD itu sendiri atau bekerja sama dengan OPD lain, atau juga melibatkan dengan ormas dan kelompok masyarakat. Sedangkan melalui penyedia itu berarti melibatkan peran dari para pelaku usaha. Kemudian yang harus dilakukan kembali dalam perencanaan pengadaan adalah menentukan waktu pemanfaatan barang atau jasa tersebut, sehingga akan menentukan jadwal-jadwal apa saja yang diperlukan dalam proses pengadaan. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah anggaran pengadaan. Jadi dilakukan review kembali apakah sudah disesuaikan dengan anggaran biaya pendukungnya di dalam rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Baik. Tadi dijelaskan panjang lebar ya terkait perencanaan pengadaan itu sendiri, hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian ini Mas Ivan, setelah penyusunan perencanaan pengadaan itu tahapan apa yang perlu dilakukan nih Mas? Monggo Mas. Jadi setelah perencanaan pengadaan itu ditetapkan oleh PA, maka harus diumumkan. Namun setelah rancangan Perda APBD disetujui bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Setelah diumumkannya itu harus melalui sistem informasi rencana umum pengadaan atau SIRUP. Itu maksimal tanggal 31 Maret di tahun anggaran pelaksanaan. Mas. Baik. Ini pertanyaan terakhir Mas Ivan ya. Kemudian dalam perencanaan pengadaan tadi apakah bisa berubah ya Mas? Karena mungkin ada situasi dan kondisi tertentu ya dalam tahun anggaran pelaksanaan Mas Ivan. Monggo Mas. Baik, jadi meskipun telah ditetapkan RUP atau rencana umum pengadaan itu masih bisa berubah disebabkan jika ada perubahan strategi kinerja oleh penanggung jawab kegiatan dan juga bisa karena adanya perubahan anggaran. Dan perubahan RUP tersebut juga bisa berasal dari hasil review atau kaji ulang yang dilaksanakan oleh PPK ataupun tim Pokja pemilihan dari UKPBJ. Baik Mas Ivan. Pertanyaan terakhir tadi saya kira terkait dengan tema perencanaan pengadaan sudah disampaikan oleh Mas Ivan selaku narasumber. Saya kira cukup jelas ya Sobat Pengadaan, dan saya ucapkan terima kasih Mas Ivan atas penyampaian materinya. Saya pribadi selaku narasumber dengan saya Mas Tekno, kemudian Mas Ivan sebagai narasumber. Terima kasih atas perhatian Sobat Pengadaan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.